Hai, gue Dr. Harmoni Ezra. Gue seorang karakter spesialis dan di segmen Ruang HR, kali ini gue akan membahas tentang kepemimpinan, karakter, dan work life secara praktikal dan ideal. Ruang HR. Kak Harmoni, di kantor aku, semua karyawan itu diminta untuk bikin KPI dan job desk-nya masing-masing. Ini tuh sebenarnya bener nggak sih? Atau jangan-jangan HR aku nih yang mau lepas tangan? Nah, ini pasti dialamin oleh banyak perusahaan juga nih. Banyak teman-teman juga pasti ngerasain hal ini. Jadi, sebetulnya secara prinsip, job desk dan KPI itu idealnya top down. Harus malah top down ya. Tapi ini ditentukan oleh manajemen dan HR. Ini sesuai dengan Harvard HR Management Model yang menekankan bahwa peran HR dalam work system alignment itu harusnya memastikan peran kerja selaras dengan strategi bisnis dan kebutuhan organisasi. Tapi realitanya, banyak perusahaan, terutama UMKM, ngalamin kesulitan dalam merumusin KPI yang jelas. Dan studi terbaru dari Gallup 2024 menemukan bahwa 70% variasi dalam engagement karyawan dipengaruhi langsung oleh manajer mereka. Artinya, kalau karyawan disuruh nyusun KPI sendiri tanpa bimbingan, bisa jadi justru menurunkan engagement dan produktivitas mereka loh. Jadi, sebetulnya minta karyawan menyusun KPI sendiri bukan sepenuhnya salah. Menurut pendekatan goal setting teori, keterlibatan karyawan dalam menyusun KPI dapat meningkatkan sense of ownership. Tapi tetap harus ada arahan dari manajemen nih. Gallup Q12 menunjukkan bahwa salah satu faktor utama engagement adalah apakah karyawan tahu dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Kalau KPI dibiarkan terlalu fleksibel tanpa koridor yang jelas, justru bisa menimbulkan kebingungan dan stres kerja. Apalagi 41% karyawan global melaporkan mengalami tingkat stres yang tinggi dalam pekerjaan mereka loh. Solusi terbaiknya gimana? Kombinasi top down dan bottom up. Artinya, HR dan manajer menyusun framework KPI dulu, lalu karyawan bisa memberikan input untuk memastikan relevansi dengan tugas mereka sehari-hari. Ini juga sejalan dengan metode OKR, Objective and Key Result, yang digunakan oleh banyak perusahaan teknologi seperti YouTube, Google, Spotify, dan lain-lainnya. Terus dampaknya apa nih, Kak, ke karyawan kalau misalnya disuruh bikin KPI sendiri? Oke, jadi dampaknya gimana ya? Kalau KPI dibuat tanpa arahan yang jelas, bisa ada dua risiko besar. Yang pertama, terlalu gampang. Yang kedua, terlalu ambisius. Maksudnya gimana? Terlalu gampang tuh maksudnya karyawan bisa bikin KPI yang terlalu nyaman buat dirinya. Jadi nggak ada tantangan dan performanya ya gitu-gitu aja, stagnan. Kalau terlalu ambisius, bisa jadi karyawan malah bikin KPI yang nggak realistis dan akhirnya malah burnout atau frustasi karena nggak bisa tercapai. Nah, jadi data dari Gallup pun menunjukkan bahwa engaged employees itu memiliki tingkat kesejahteraan hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang nggak engaged. Artinya, KPI nggak selaras dengan strategi perusahaan bukan hanya berdampak pada performa bisnis, tapi juga kesehatan mental karyawan. Berarti apakah ini artinya HR aku lepas tanggung jawab nih, Kak? Kalau nyuruh karyawan bikin KPI sendiri. Nah, jadi kalau HR cuman kasih template kosong dan bilang isi sendiri ya, tanpa ada review dan arahan ya, itu jelas lepas tangan ya, gitu. Tapi kalau ini bagian dari strategi untuk meningkatkan ownership karyawan dengan tetap ada panduan dan validasi, itu bisa jadi malah langkah yang bagus banget. Dalam Harvard HR Model, salah satu elemen utama dalam HRM policies adalah memastikan bahwa sistem evaluasi kinerja dan pengelolaan tenaga kerja dilakukan secara strategis. Kalau semua dibiarkan tanpa framework, bisa dibilang ini bukan strategi, tapi sekedar ketidaksiapan HR dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi, kalau kalian tiba-tiba disuruh bikin job desk, KPI sendiri, coba dicek dulu. Ada arahan dan review dari HR atau enggak? Kalau semuanya dilepas bebas, bisa jadi bukan strategi, tapi memang HR-nya ya gitu deh. Gimana menurut kalian? Pernah ngalamin yang kayak gini nggak? Drop di kolom komentar ya. Ruang HR.